Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kesadaran hukum mahasiswa dalam menghadapi hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Topik ini penting karena semakin banyak mahasiswa yang menghadapi konten negatif setiap hari, tapi belum tentu tahu bagaimana menyikapinya secara hukum. Langsung saja kita mulai dari latar belakang masalahnya. Saat ini, kita hidup dalam dunia digital yang sangat terbuka. Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, ini juga memunculkan tantangan besar, yaitu penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Hoax dapat memecah belah masyarakat, menciptakan keresahan, dan mengancam persatuan. Mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial harus punya kesadaran hukum dan proaktif dalam menangkal penyebarannya. Dari fenomena ini, kami merumuskan 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa? Yang kedua, faktor apa saja memengaruhinya? Yang ketiga, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkannya? Tujuan penelitian kami, yang pertama mengetahui tingkat pemahaman hukum mahasiswa, yang kedua menganalisis pengaruh pengetahuan hukum terhadap perilaku di media sosial. Manfaatnya, memberi rekomendasi konkret untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa melalui pendekatan pendidikan dan literasi digital. Kami menggunakan 3 teori utama. Yang pertama, teori kesadaran hukum dari Sarjana Sukanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum terdiri dari 4 tahap, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan sesuai hukum. Yang kedua, teori cyber law dan UU ITE mengacu pada pasal 28 ayat 2 UU ITE yang mengatur larangan penyebaran kebencian berbasis sara. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan kritis atau UNESCO, menekankan pentingnya membentuk warga digital yang kritis, etis, dan sadar hukum. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sebagai rekannya. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah kuantitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuesioner online dengan 30 responden mahasiswa dari berbagai jurusan dan tingkat semester. Analisis data menggunakan presentase untuk pertanyaan tertutup, analisis tematik untuk jawaban terbuka. Berdasarkan survei yang kami lakukan terhadap 30 mahasiswa lintas jurusan dan semester, kami memperoleh sejumlah temuan menarik yang memberikan gambaran umum mengenai tingkat kesadaran hukum mahasiswa dalam menghadapi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Pertama, seluruh responden 100% menyatakan bahwa mereka tahu apa itu hoaks. Ini adalah indikator bahwa istilah hoaks sudah sangat dikenal luas oleh kalangan mahasiswa. Namun, mengetahui definisi belum tentu berarti mereka tahu bagaimana cara menghadapinya secara hukum. Kedua, seluruh responden juga menyatakan bahwa memahami hukum terkait media sosial adalah hal yang penting. Ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa aktivitas digital tidak lepas dari aturan dan konsekuensi hukum. Namun, perlu digarisbawahi bahwa meskipun dianggap penting, hal ini belum tentu menjadi dasar dalam bertindak sehari-hari di media sosial. Ketiga, ketika kami menanyakan apakah mereka pernah melaporkan konten bermuatan hoaks atau ujaran kebencian, hanya sekitar 30% responden yang menjawab pernah, sementara sisanya 70% tidak pernah melakukan laporan. Alasannya beragam. Ada yang tidak tahu caranya, ada yang merasa tidak penting, dan ada pula yang takut menimbulkan masalah baru. Keempat, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka cukup hingga sangat memahami konsekuensi hukum dari menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Artinya, mahasiswa menyadari bahwa menyebarkan konten negatif bisa membawa dampak hukum, bahkan bisa dikenai sanksi pidana melalui UU ITE. Kelima, kami juga bertanya, apakah pengetahuan hukum mereka berpengaruh terhadap perilaku di media sosial? Hasilnya cukup menggembirakan. Sekitar 70% responden mengatakan bahwa pengetahuan hukum sangat berpengaruh terhadap cara mereka bersikap, seperti lebih berhati-hati dalam membagikan konten, lebih kritis terhadap informasi yang diterima, dan lebih toleran terhadap perbedaan pendapat. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian analisis dan diskusi berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan. Dari data yang kami peroleh, terlihat bahwa kesadaran hukum di kalangan mahasiswa tergolong cukup tinggi. Ini menunjukkan
bahwa secara umum mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan di dunia digital. Namun demikian, meskipun tingkat kesadaran hukum cukup baik, masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki dan tindakan nyata yang dilakukan. Banyak mahasiswa yang tahu bahwa suatu tindakan salah secara hukum tetapi belum tentu bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Kami juga menemukan bahwa media sosial berpotensi besar sebagai sarana edukasi hukum. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan konten edukatif yang mudah dipahami oleh kalangan muda. Dan yang terakhir, masih banyak yang belum memahami cara melaporkan konten negatif secara teknis. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi khusus agar mahasiswa tidak hanya mampu mengenali konten negatif, tetapi juga tahu langkah-langkah konkret yang bisa mereka ambil untuk melaporkannya. Temuan-temuan ini menjadi dasar penting untuk merancang program edukasi hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran, terutama melalui media yang dekat dengan mahasiswa. Kesimpulan, secara umum mahasiswa sudah cukup paham mengenai hukum, namun belum semuanya menerapkan pengetahuan tersebut dan tindakan nyata. Selain itu, media sosial ternyata punya peran besar sebagai sumber informasi hukum bagi mahasiswa. Saran untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan, kami menyarankan: pertama, integrasi materi hukum dan literasi digital ke dalam kurikulum. Kedua, diadakannya seminar dan kampanye digital secara rutin. Ketiga, pentingnya mendorong keberanian mahasiswa untuk melapor jika menemukan konten negatif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap hasil penelitian ini bisa menjadi referensi untuk membangun lingkungan digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab di kalangan mahasiswa. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.